Apa yang terjadi selama 3 hari sebelum kebangkitan? 3 hari sebelum kebangkitan adalah momen paling menentukan dalam sejarah iman Kristen. Semuanya dimulai ketika Yesus Kristus menghembuskan napas terakhirnya di kayu salib. Ia tidak pingsan, tidak sekadar lemah, ia benar-benar mati. Tubuhnya diturunkan dengan penuh hormat, dibungkus kain kafan, lalu dibaringkan di dalam kubur batu yang baru, milik Yusuf dari Arimatea. Sebuah batu besar digulingkan menutup pintu kubur dan penjaga ditempatkan untuk memastikan tidak ada yang mencuri tubuhnya. Secara lahiriah, semuanya tampak selesai. Harapan seakan terkubur bersamanya. Bagi para murid, hari itu adalah kehancuran total. Mereka yang sebelumnya mengikuti Yesus dengan penuh keyakinan kini dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Sosok yang mereka percayai sebagai Mesias mati secara tragis. Mereka belum memahami bahwa kematian itu bukan kegagalan, melainkan penggenapan rencana Allah. Lalu datanglah hari Sabtu, hari yang sunyi. Alkitab tidak banyak mencatat aktivitas murid-murid pada hari itu. Keheningan menyelimuti suasana. Bagi manusia, tampaknya tidak ada yang terjadi. Namun dalam pemahaman iman Kristen, justru di balik keheningan itu, karya keselamatan sedang berlangsung. Beberapa bagian Perjanjian Baru memberi petunjuk bahwa dalam kematiannya, Yesus menyatakan kemenangannya bahkan atas maut. Ini bukan kelanjutan penderitaan, melainkan deklarasi bahwa kuasa dosa dan kematian tidak lagi berkuasa. Hari Sabtu sering menjadi gambaran kehidupan manusia ketika Allah terasa diam. Tidak ada jawaban, tidak ada mukjizat, tidak ada tanda. Tetapi diamnya Allah bukan berarti ia tidak bekerja. Kubur yang tertutup batu besar itu bukan akhir cerita, melainkan jeda sebelum kemenangan dinyatakan. Kemudian tibalah hari ketiga. Pagi-pagi benar, beberapa perempuan datang ke kubur untuk meminyaki tubuh Yesus. Mereka datang dengan hati berduka, bukan dengan ekspektasi mukjizat. Namun yang mereka temukan justru sesuatu yang tak terduga. Batu sudah terguling dan kubur kosong. Pesan yang mereka dengar sederhana, namun mengguncangkan sejarah. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kebangkitan itu bukan sekadar simbol atau cerita penghiburan. Yesus menampakkan diri kepada para murid, berbicara dengan mereka, bahkan makan bersama mereka. Tubuhnya adalah tubuh yang bangkit nyata, tetapi telah dimuliakan. Peristiwa ini menjadi pusat pemberitaan para rasul. Rasul Paulus kemudian menegaskan bahwa jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman dan pemberitaan Injil. Dalam 3 hari itu, kita melihat sebuah perjalanan dari penderitaan menuju kemuliaan, dari kegelapan menuju terang, dari kematian menuju kehidupan. Jumat memperlihatkan kasih yang rela berkorban. Sabtu mengajarkan iman di tengah keheningan. Minggu menyatakan kemenangan yang tak dapat dibendung. Jadi apa yang terjadi selama 3 hari sebelum kebangkitan? Secara kasat mata, Yesus mati dan dikuburkan. Secara rohani, rencana keselamatan digenapi. Dan pada hari ketiga, maut dikalahkan. 3 hari itu bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi fondasi pengharapan bagi setiap orang percaya bahwa setelah salib selalu ada kebangkitan, dan setelah kegelapan selalu ada terang.